Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat hati yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang saat ini berada di yang namanya kehidupan di dunia. Pertanyaannya adalah, mengapa kita berada di tempat ini? Untuk apa kita hadir di dunia ini? Apakah maksud dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita di dunia fana ini? Sahabat hati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran disebutkan bahwa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi sahabat hati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan kita hadir berada di dunia ini adalah untuk mengaplikasikan tugas kita, yaitu sebagai hamba Allah, di mana kita punya kewajiban untuk beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Sahabat hati yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita pahami adalah bahwa yang namanya ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, bukan puasa, bukan sekedar zakat, bukan sekedar ibadah ritual yang kita pahami selama ini. Mengapa? Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hidup di dunia ini 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, 360 hari dalam setahun, 30 hari dalam sebulan. Jika yang dimaksud ibadah hanyalah sholat saja, berapa lama kita sholat? Kita sholat, anggaplah sholat wajib kita 5 kali. Rata-rata kita mengerjakan 5 menit. 5 kali 5, 25 menit. Anggaplah sederhananya 30 menit. 30 menit dalam sehari. Sementara kita hidup dalam sehari adalah 24 jam. Berarti alangkah banyaknya waktu kita yang tidak digunakan untuk ibadah jika kita hanya mengartikan ibadah itu hanya sekedar sholat saja. Karena sholat, jika ibadah hanya sholat, berarti kita hanya melaksanakan ibadah hanya 30 menit dalam sehari semalam. Sisanya yang lain bagaimana? Bukan ibadah. Berarti alangkah ruginya kehidupan kita. Lebih banyak bukan ibadah. Begitu pula ketika kita maknai ibadah itu hanya sekedar puasa. Anggaplah puasa wajib 30 hari bulan Ramadan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, berikan kita waktu 360 hari atau 365 hari dalam setahun. Sementara kita menggunakannya hanya untuk ibadah, puasa hanya 30 hari. Bagaimana dengan sisa-sisa hari yang lain? Bukankah itu sia-sia? Oleh karena itu, sahabat hati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita perlu mendefinisikan ulang. Kita perlu mengubah persepsi kita tentang apa ibadah itu. Ibadah bukan hanya sholat. Ibadah bukan hanya sekedar puasa. Ibadah bukan sekedar melaksanakan haji dan umrah. Tapi ibadah adalah segala aktivitas kita, segala macam kegiatan yang kita lakukan, segala macam perbuatan kita, baik mulai dari kita bangun tidur hingga ketika kita tidur. Bahkan di dalam kita tidur, asalkan diniatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah ibadah. Makan itu bisa menjadi ibadah. Jika kita berniat bahwa dengan kita makan, maka akan semakin memberikan kita kekuatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bekerja kita, sehari kita bekerja, ada yang bekerja 8 jam, rata-rata orang bekerja dalam sehari. Maka ketika kita meniatkan bahwa pekerjaan ini adalah ibadah, maka 8 jam itu adalah ibadah, dinilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidur kita pun, kita tidur,
Jika kita tidur benar-benar diniatkan untuk mendekatkan diri, diniatkan sebagai ibadah, maka tidur kita itu pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Intinya adalah apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, ketika diniatkan, dilindasi niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah ibadah. Jadi pekerjaan itu harus dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai perbuatan tersebut agar dicatat sebagai ibadah adalah bukan perbuatan yang maksiat. Ya. Minum minuman keras, itu tidak bisa diniatkan, tidak bisa dicatat sebagai ibadah. Mencuri, walaupun kita mengatakan bahwa hasil curian kita gunakan untuk menolong orang miskin, maka hasil curian itu, pekerjaan mencuri kita tidak bisa dinilai sebagai ibadah. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan syariat Allah, itu bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka pekerjaan yang kita harus lakukan itu juga tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ketika kedua hal ini, maka itu sudah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh aktivitas kita 24 jam di dalam kehidupan kita itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sahabat hati sekalian, Sholat pun walaupun itu adalah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika kita tidak meniatkannya karena Allah, kita hanya meniatkan karena kita melakukan karena ingin mendapatkan pujian, ingin dikatakan orang alim, maka itu tidak dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi sedekah, membayar zakat, itu memang adalah ibadah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita tidak menjadikan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lakukan hanya karena ingin mengharapkan pujian, ingin dikatakan orang dermawan, maka itu tidak bisa dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat hati sekalian, mari kita jadikan segala aktivitas kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur, bahkan pada saat kita tidur, mari kita jadikan sebagai ibadah di sisi Allah. Caranya adalah pertama, niatkan karena Allah semata, dan yang kedua, jangan lakukan pekerjaan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan sehari-hari menjadi ibadah di sisinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.